Sering kita jumpai sampah plastik yang sulit terurai dalam kehidupan modern ini. Berbagai upaya telah dilakukan oleh beberapa ilmuwan guna mengurangi limbah. Pada video kali ini, penggunaan komposit disulfida menjadi solusi hijau untuk mengurangi limbah plastik yang tidak dapat diurai. Namun, sebelum berbicara lebih jauh, perkenalkan saya Christopher Darel Tumantara dengan NIM 121230141 yang akan memaparkan pentingnya langkah hijau termoset epoksi dengan komposit disulfida. Adapun hal-hal yang menjadi pokok pembahasan kali ini meliputi pendahuluan yang akan menunjukkan urgensi dari limbah termoset yang sulit diurai. Selanjutnya adalah pengertian yang akan mengenalkan dasaran. Selanjutnya adalah pendalaman yang akan mendalami segala bentuk termoset, termoplastik, serta reaksi yang terjadi. Selanjutnya adalah reaksi yang bertujuan untuk mengetahui reaksi termoset epoksi reversible. Dan poin terakhir adalah pengaplikasian untuk menunjukkan pengaplikasian termoset epoksi komposit disulfida. Adapun metode pengumpulan ide dalam sesto kali ini dengan metode literatur review. Literatur review adalah metode penelitian dengan melakukan identifikasi, evaluasi, dan interpretasi terhadap semua hasil penelitian yang relevan terkait pertanyaan penelitian tertentu. Topik tertentu atau fenomena yang menjadi perhatian. Literatur review merupakan studi sekunder yang bermanfaat untuk melakukan sintesis dari berbagai hasil penelitian yang relevan, sehingga faktor yang disajikan menjadi komprehensif dan berimbang. Mengapa harus termoset epoksi daur ulang? Termoset epoksi merupakan suatu senyawa yang memiliki struktur kuat dan memiliki ketahanan termal yang tinggi. Hal tersebut memang baik untuk penggunaan material industri, namun termoset memiliki dampak yang buruk bagi lingkungan karena termoset memiliki sifat tidak mudah diurai dan sulit untuk didaur ulang. Oleh karena itu, pengembangan termoset epoksi dengan komposit disulfida mampu menanggulangi permasalahan tersebut. Hal lebih jelas akan saya jelaskan pada poin-poin selanjutnya. Sebelum kita bicara lebih jauh tentang termoset epoksi, saya akan mengenalkan mengenai mekanisme reaksi. Mekanisme reaksi merupakan urutan peristiwa dasar yang terjadi dalam reaksi kimia. Mekanisme reaksi juga dikenal sebagai jalur reaksi, atau mekanisme reaksi merupakan serangkaian langkah elementer yang menggambarkan jalur yang dilalui reaktan untuk menjadi produk. Mekanisme reaksi meliputi berbagai macam reaksi, yakni yang pertama, reaksi unimolekuler, yang kedua, reaksi bimolekuler, yang ketiga, reaksi reversibel, keempat, reaksi irreversibel, dan yang kelima, reaksi radikal bebas. Reaksi unimolekuler atau satu reaksi adalah reaksi yang melibatkan perubahan hanya pada satu molekul atau struktur ionik. Sebagai contoh, disosiasi atau isomerasi molekul. Pada gambar, menunjukkan nitrogen petoksida yang terdiri dari dua molekul nitrogen dioksida dan satu molekul oksigen. Selanjutnya adalah bimolekuler. Bimolekuler adalah reaksi yang melibatkan dua molekul yang saling berdekat. Pada gambar, menunjukkan dua molekul nitrogen dan dengan satu molekul oksigen, yang mana hasil pertukaran tersebut menjadi dua molekul. Selanjutnya adalah reversibel atau bolak-balik adalah reaksi yang menunjukkan suatu keadaan timbangan itu terjadi. Reversibel ini sangat dipengaruhi oleh suhu dan tekanan. Selanjutnya adalah reaksi irreversibel. Reaksi irreversibel adalah reaksi satu arah yang mana suatu reaktan akan menjadi produk tanpa dapat kembali menjadi reaktan. Dan yang terakhir adalah radikal bebas. Radikal bebas adalah hasil penggabungan tiga reaksi, yakni inisiasi, propagasi, dan terminasi. Inisiasi merupakan reaksi pemutusan,
merupakan reaksi utama. Dan yang terakhir adalah terminasi, yaitu reaksi untuk menstabilisasi. Selanjutnya adalah pengertian termoset. Dalam reaksi irreversibel terjadi pada termoset epoksi. Termoset adalah suatu jenis polimer yang memiliki jaringan silang yang terbentuk melalui reaksi kimia antara monomer epoksi dan pengeras. Termoset memiliki keunikan. Yang pertama, struktur tiga dimensinya. Kedua, tahan terhadap suhu tinggi. Dan yang ketiga, memiliki reaksi irreversibel. Pemanfaatan termoset ini sebagai besar digunakan untuk isolator pada dengan durability tinggi. Perbedaan yang tampak antara termoset dan termoplastik adalah strukturnya, di mana termoset memiliki struktur tiga dimensi yang tahan pada suhu tinggi, namun bersifat irreversibel. Sedangkan termoplastik adalah jenis polimer yang dapat melunak jika dipanaskan dan mengeras jika didinginkan. Hal tersebut menghasilkan nilai fleksibel yang tinggi dan dapat didaur ulang karena sifatnya yang reversibel. Namun, termoset lebih baik dalam menanggulangi permasalahan suhu tinggi. Pada pembuatan termoset epoksi dengan disulfida sebagai komposit, tentunya perlu mengenal terlebih dahulu sifat dan reaksi disulfida. Disulfida memiliki struktur yang mampu mengalami mekanisme radikal bebas yang menyebabkan ikatan disulfida dapat terpisah menjadi dua sulfida dengan mekanisme reversibel. Hal tersebut menunjukkan sifat disulfida yang dapat didaur ulang. Keunikan struktur senyawa disulfida mampu menghasilkan struktur penyembuhan dengan penambahan disulfida baru yang akan memperbaiki struktur disulfida produk. Dalam pembuatan termoset epoksi disulfida, terdapat mekanisme reaksi yang cukup kompleks, maka akan saya bagi ke dalam 4 bagian. Awalnya, polimer dengan unit pengulangan yang mengandung 2 cincin benzen yang dihubungkan oleh gugus isopropil, yakni CH, CH3. Setiap cincin benzen memiliki gugus epoksi dan gugus ester yang akan dicampurkan dengan turunan asam fosfinat dengan rumus H3PO2. Polimer bereaksi dengan turunan asam fosfinat pada suhu 200 derajat Celcius, tekanan 100 bar selama 5 menit. Gugus ester dalam polimer digantikan oleh gugus asam fosfinat, menghasilkan struktur polimer baru dengan gugus fosfinat yang terikat pada cincin aromatik. Substituen R dapat berupa gugus etil CH2CH3 atau gugus hidroksil OH. Struktur polimer baru yang terbentuk kemudian akan melakukan proses curing polimer yang dimodifikasi dengan bantuan agen curing, yaitu senyawa diamina yang mengandung ikatan disulfida atau S2. Proses tersebut dilakukan dengan suhu 160 derajat Celcius selama 2 jam. Produk akhir adalah polimer berikatan silang dengan gugus asam fosfinat dan ikatan disulfida polimer. Polimer tersebut diberi label sebagai REP 1-4% menunjukkan persentase turunan asam fosfinat yang diinkorporasikan ke dalam polimer. Ikatan yang terbentuk adalah ikatan termoset epoksi disulfida yang dapat didaur ulang. Aplikasi termoset epoksi disulfida. Termoset epoksi disulfida memiliki berbagai aplikasi penting dalam berbagai industri karena sifatnya yang kuat dan tahan terhadap panas serta tekanan. Beberapa contoh pengaplikasian termoset epoksi disulfida meliputi industri otomotif, industri elektronik, industri konstruksi, dan industri dirgantara. Pada industri otomotif digunakan dalam pembuatan komponen otomotif seperti bodi mobil, panel, dan komponen internal lainnya karena ketahanannya terhadap tekanan tinggi dan suhu ekstrim. Industri elektronik digunakan sebagai adhesif dan isolasi dalam perangkat elektronik karena kemampuannya untuk menahan panas dan menghentikan aliran listrik.
pada industri konstruksi digunakan dalam pembuatan beton dan struktur konstruksi lainnya karena sifatnya yang kuat dan tahan terhadap kerusakan fisik. Pada industri dirgantara atau penerbangan digunakan dalam pembuatan bagian pesawat seperti sayap dan bodi karena kekuatan dan ketahanan terhadap kondisi udara ekstrim. Kesimpulannya, suatu struktur termoset epoksi yang diinkorporasikan dengan ikatan disulfida dapat menghasilkan struktur termoset yang dapat didaur ulang tanpa merusak mekanisme termoset seperti ketahanan mekanisme. Namun dalam pembuatan termoset epoksi dapat dibilang cukup rumit. Adapun beberapa referensi yang saya gunakan dalam pembuatan saya stok kali ini, yaitu dari Klinger, Kin, Yang, dan Kotratif. Tak terasa sudah berada di penghujung video. Sekiranya saudara-saudariku ada yang ingin bertanya, bisa hubungi media sosial di bawah atau langsung berkomentar kolom komentar. See you on the next talk.